Oke, balik lagi sama kita, tapi kali ini di part 2. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1-nya, bisa dilihat dulu di episode sebelumnya. Nah, kalau udah nonton, baru balik lagi ke sini. Oke, silakan dengerin. Tadi Faras, anime Faras, Slam Dunk. Udah deh Slam Dunk. Iya, semuanya boleh nonton itu. Gue check it out. Apa ya? Gue ya? Iya. Nah, ini yang terakhir dari gue sih. Ini series Netflix lagi. Wah, namanya Suits banget. Yoi. Lo tau Suits gak? Apa? Sudah disingkat Suits. Tulisannya Suits. Oh aku gak tau pronunciasi sih. Sweets kali. Suits. Kagak. Ya itulah komedi ya. Itulah Komedi pokoknya. Kagak anjir, yang lawyer itu lu gak tau. Gue cek di Google, genrenya komedi. Kagak. SUITS. Iya, SUITS kan. Nah, iya. Pakai genre E kali. Emang iya. Pakai E. Kagak nggak pakai E. 7 season nggak? SUITS 9 season. Iya. Yang main si ini. Gue lagi main. Oh, ini Patrick Adams. Ya, Patrick Adams. Masa komedi? Yeah. Emang iya komedi? Iya sih komedi. Gimana Jadi sih? gimana? Ada komedinya. nonton. Ada komedinya. Iya, ini 9 season tulisannya. Nah, iya benar. Itu. Nah, series ini nyeritain kehidupan lawyer sih. Gila. Dulu tuh gue kayak buta banget tau, kayak kehidupan tentang lawyer-lawyeran. Lawyer ya. Ya. Nah, setelah nonton ini kayak gue kayak kebuka gitu. Nah, ini apa sih cara kerja lawyer gimana? Nah, gitu-gitu sih. Nah, Berarti lumayan detail ya. detail parah, Realistis berarti ya. realistis. Nah, tapi Menarik. uniknya main karakter ini dia punya ability namanya photographic memory. Jadi dia ngelihat sesuatu, langsung hafal gitu. Oke. Baca sedikit langsung hafal gitu. Iya. Nah, ini jadi kayak kekuatan utamanya dia sih. Nah, jadi di episode pertamanya dia tuh sebenarnya bike messenger. Bike messenger tau nggak? Enggak. Tahu. Kurir kan? Bike messenger, iya kurir yang nganterin pakai sepeda. Nah, Kurir pakai sepeda, iya. Translate aja udah. Bike messenger. bike messenger, dia tuh aslinya bike messenger. Nah, suatu hari dia dapat job. Dia suruh deal sama drug dealer. Tapi nggak sengaja dia masuk ke interview buat kerja jadi lawyer. Oh ini tuh kayak dia tuh ilegal gitu. Baik Illegal apa? logging. Bukan. Kayak ilegal kerjanya gitu. Jadi bike messenger-nya. Bike messengernya asli, cuman dia ditawarin teman buat kerja ini dia drug dealer. Nah, terus pas dia kayak tahu bakal ketahuan sama polisi, dia kabur terus nggak sengaja masuk ke interviewnya ini kerja jadi lawyer. Nah, sebenarnya dia tuh dulu kuliah buat jadi lawyer, cuman DO gara-gara kuliah hukum. Iya, kuliah hukum, cuman DO gara-gara ngasih contekan ke anak dari dekan. Iya. Anak dekannya itu ketahuan nyontek. Terus nggak mungkin dong si dekannya ngorbanin anaknya, pasti ngorbanin ke yang ngasih contekannya. Harusnya dua-duanya dong. Makanya komedi ya. Dari premisnya komedi sih harusnya. Iya, terus makanya itu pas dia masuk ke dari situ dia tuh jago sebenarnya hukum itu jago, cuman gara-gara satu dan lain hal, nah gitu. Terus dia jadi suka ngasih ngejoki. Oh, joki ulangan. Joki apa tuh? Joki apa sih? Itu lawyer ujian hukum bar. Iya, itulah. Nah, itu nggak tahu gue. Iya. Gue kan bukan hukum ya. Anak hukum nih. Nggak tahu lah. Ya, yang anak hukum boleh koreksi gue. Para pendengar. Nah, dia suka ngejoki ini. Ngejoki ulangan. Terus balik lagi ke yang interview tadi.
kan gara-gara nggak sengaja masuk ke interview itu, dia jadi di interview sama orang yang mau nawarin kerja jadi lawyer. Terus dia jago, dia menarik, padahal dia nggak punya degree lawyer. Nah akhirnya dia mulai menjalankan jadi lawyer tanpa degree lawyer. Kayak harus diterima gitu. Bisa gitu ya? Iya. Nah dari situ sih konflik-konfliknya membuat. Kasihan yang udah kuliah 4 tahun. Iya. Mantap. Iya. Dunia kadang adil gitu, Pak. Udah susah-susah kuliah. Tapi adil kan? Dia kalau punya skill ya mungkin. Ya kan, maksudnya adil bagi dia karena, maksudnya bagi kita karena kita tahu kisah dia kan. Iya. Tidak adil bagi orang yang lihat siapa nih orang tiba-tiba dapat padahal nggak punya gelar gitu. Nah iya, dari situ mulai muncul konflik-konfliknya. Pokoknya seru dah. Dia kayak menarik. Banyak hal-hal yang seharusnya orang udah kuliah hukum tahu, tapi dia nggak tahu. Jadi pas praktek dia kayak kagok gitu. Oh iya. Kayak langsung ditanyain sama orang-orang sekitarnya kan, lu kuliah kagak sih gitu kan. Waduh. Ini dong. Itu sih konflik-konfliknya serunya di situ. Ini udah berapa season, Sat? 9. Kayaknya udah selesai ya 9. Oh, udah finalnya. Kayaknya kalau nggak salah. Itu aja sih. Mungkin dari gua Terakhir kali. Ya, ini terkenal sih, series Netflix juga. Judulnya Black Mirror. Ya, harusnya udah pada tahu lah ya. Dia kayak tapi gue nggak nonton. Saya pengen nonton sih. Lu nggak nonton? Gue juga nggak nonton. Lu nggak nonton? Iya. Yang gue suka, gue nggak kurang tertarik aja. Iya. Yang pertama gue suka teknologi kan. Nah. Terus yang gue suka emang teknologi banget lu. Yang gue suka dari Black Mirror tuh, dia menggambarkan teknologi, tapi dari sisi gelapnya, ngerti gak sih lo? Oh kayak dampak dari teknologi itu ya? Dampak negatif ya? Iya, ada contoh ini, salah satu teknologinya. Jadi kita dari lahir, itu kayak udah dikasih kontak lens. Tapi kontak lensnya itu bisa dipakai untuk merekam video selama kita buka mata. Oke. Jadi kalau lu misalnya, aduh, gue kangen lihat anak gue, terus gue bisa mundurin waktu dari kontak lens itu kayak jadi layar kita kan, kita bisa nonton ulang dulu kita bareng anak kita, ngerti gak sih lo? Oh iya, rekaman memori gitu. Iya, terus dia jadi kayak sistemnya gara-gara semua dunia udah pakai itu, misalnya gue ke bandara nih, gue pengen berangkat kan. Yeah. Nah itu security-nya minta izin untuk akses ke mata kita, biar kita tuh lihat 24 jam terakhir ngelakuin kejahatan gak, jadi kayak ya untuk dicek beneran apa enggak, ngerti gak sih? Oh ngerti. Dampak buruknya apa? Dampak buruknya, misalnya gini, lu ngobrol sama teman-teman lu nih rame-rame berempat gitu ya. Terus ya kan otomatis lu ngeliat empat-empatnya, tapi fokus lu nggak ke empat-empatnya dong, pasti fokus lu ke beberapa orang doang dong. Iya. Oh, iya. Nah terus misalnya setelah itu selesai, terus temen lu bilang, tau nggak lu, kayaknya si ini tadi nggak suka dah sama lu kayaknya. Masa iya apa? Iya, tadi sih waktu lu ngobrol kayaknya dia kayak nggak suka gitu. Nah jadi kayak lu pasti ntar malamnya atau kapannya lu ngulang kejadian itu, terus lu lihat mimik ekspresinya temen lu yang dibilang nggak suka ini ke lu, terus lu pasti ngeliatin kan, jadi kayak oh iya ternyata nih orang nggak suka, ngerti gak sih lu? Oh jadi iya. kayak dampak buruknya tuh lu jadi kayak terpaku sama masa lalu lu gitu loh. Gampang insecure gitu ya. Nah iya, terus bayangin lu punya anak, terus anak lu meninggal, kan pasti ntar lu sering di rumah terus jadi kayak nyetel video bareng anak lu terus, kayak membayangkan kalau dia masih ada, ngerti gak sih? Oh iya. Ngerti. Kayak jadi orang yang menyedihkan aja sih. Menarik. Terus banyak lah kayak misalnya apa ya? Banyak sih, tapi menurut gue Black Mirror season 1 tuh udah kayak suatu hal yang bisa terjadi sekarang, karena season 1-nya kan udah lama kan dia. Season 1 itu kan ya. Jadi emang nunjukin manusia kalau ada sesuatu yang Season 1 itu 2011. Ya sekarang 2020 kan. Iya. Nah di 2011 itu ya mungkin orang nganggap itu masa depan, tapi kalau lu lihat itu sekarang, lu kayak ini bisa gue lakuin sekarang cuy. Jadi kayak itu sih kerennya. Itu kerennya menurut gue. Serem juga sih. Iya serem. Tapi maksud gue ya itu serunya karena gue bisa ngeliat
teknologi yang ke depan terus kayak dampak buruknya gimana sih? Karena orang-orang selama ini tuh di film-film kita ngeliat teknologi gila ya, ntar masa depan keren. Tapi menurut gue ya dengan teknologi semakin maju, privacy semakin gak ada cuy. Ya lu lihat aja aplikasi-aplikasi kayak Zenly. Menurut gue orang yang nggak tahu ya, ini persepsi gue ya, orang yang main Zenly tuh orang yang sedikit insecure. Bodoh aja sih. Nggak, maksud gue bodoh kayak lu kayak kemana-mana orang tahu lu di mana. Ya mungkin bagi orang itu untuk seru-seruan, itu bagi gue kayak gue nggak pengen sih orang-orang tahu gue di mana gitu. Tapi kan kalau lu tahu siapa yang tahu lu, nggak apa-apa sih harusnya kan. Ya nggak tahu sih, bagi gue mau siapapun itu gue nggak pengen orang tahu gitu loh. Kayak temen gue waktu itu kita lagi nongkrong ya, terus dia tiba-tiba ngomong kan, gue harus balik nih. Gue bilang kan, ya biasa kita kalau nongkrong gimana sih, ntar dulu apa, santai apa masih pengen ngobrol gitu kan. Terus dia bilang, gak bisa nih nyokap gue main Zenly, dia ngeliat pasti gue kalau nggak gerak. Maksud gue, aduh, ya, malas banget kan. Kayak segitunya cuy. Malas banget. Bapaknya main nyokap ya. Nah itu kan maksud gue kayak, kenapa ya lu ini sih. menyokap gitu. Iya, kenapa nyokap lu main Zenly deh? Ya itu, ya kenapa main Zenly? Orang kenapa main Zenly harusnya. Tapi gue sih ya, masalah ini enggak sih. ngabisin baterai anjir. Iya kan, karena location lu nyala terus kan. Iya. Location lu nyala terus dan ngasih informasi terus. Nah itu baterai itu sih dia. Parah. Ya, tapi ya nyokap lu download Zenly tuh udah aneh. Kayak enggak nyaman gak sih hidup lu? Sudah return. Help, return tuh. Ayo, mungkin si Faras punya honorable mention atau Rasyad? Lu udah gak ada honorable mention? Kalau gue sih udah nggak ada sih ya sejauh ini. Honorable mention gua, lu udah Syad kan anaknya kan movieholic banget kan. Series apa karena film tadi nih? kan serah yang enak ditonton pas lagi kayak gini aja. Ya sebenarnya gue mau honorable mentions Flash, cuman Flash kali ini lagi stop, gak lanjut gitu. Ya kalian bisa, kalau nonton sih bisa nonton dari season 1 sih. Udah season 6, udah season 6 ke 7 ya. Iya, maksud buat kecap aja. Iya. Flash sih, Flash. Kalau buat film ini bisa nonton di Netflix, namanya Moneyball. Lo Moneyball gak? Moneyball lupa gue. Yang baseball yang main Brad Pitt apa? Wah. Oh iya, pernah denger. Money Heist tau gue kalau Money Heist. Moneyball ini film menginspirasi banget sih. Kayak apa ya? Gimana komputer ngalahin statistik manusia. Kayak nentuin player dan gitu-gitu. Melalui baseball. Iya, jadi nyeritain baseball. Nah, dia kayak nemu orang yang jago statistik lewat komputer dan ya bisa nemuin player-player yang kemungkinan jago kalau dilatih. Jadi biasanya kan kalau kita scouting gitu kan, berdasarkan ini kan kayak ngelihat pertandingan mereka terus cari yang jago gitu kan. Nah di sini ini kayak lebih nggak nyari by performance apa gimana gitu, lupa gue. Pokoknya nyeritain dari stats ya. Iya, stats. Jadi nggak peduli lu masih muda, udah tua gitu kan. Kalau stats lu sebenarnya bagus dan bisa dikembangin, bisa gitu. Gue juga masih kurang ngerti sih, cuman kalian bisa cek aja gitu. Oke, yang FM tuh. Iya. Kayak yang kedua ada Coach Carter. Lu tau Coach Carter nggak? Nah, tahu. Tapi gue belum nonton. Yang main si siapa? Samuel L. Jackson. Nah ya. Oh. Ini ceritain tentang apa ya? Basketball. Kalau tentang kalau pemain basket tuh nggak harus jago aja, tapi harus pinter. Nah di sini kayak ceritain emosional gitu. Parah. Menurut gua semua olahraga sih. Iya. Semua olahraga tuh kalau lu bisa pintar dalam olahraga itu, ya walaupun ada yang namanya bakat ya, itu curang sih. Nggak curang sih, maksud gua keberkahan. Curang sih.
bukan di sini tuh bukan kayak pinter main basketnya, kayak pinter dalam pelajaran juga gitu, kayak ada hal-hal yang kembangin juga gitu. Soalnya kalau lu main basket terus kebanyakan katanya di historinya ini kebanyakan pemain basket itu setelah lulus dari SMA kalau nggak masuk penjara mati gitu kan. Untung gue masuk kuliah ya. Gak masuk penjara. Makanya itu ya, mereka untungnya makanya itu si Coach Carter ini pengen anak-anaknya belajar supaya masuk kuliah, masuk ke NBA League dan lain-lain gitu. Menarik, bagus. Ini kisah nyata kan? BTW. Kurang tahu dah. Harusnya kisah nyata tuh based on. Yang kisah nyata tuh Jesus Shuttleworth gak sih? Lu tau gak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. True story kok ini. Belum nonton sih. Oh, true story. Coach Carter true story. Based on true story, high school basketball. Parah. Emosional lah. Lu bisa lihat Netflix mumpung masih ada. Cinta gue kalau yang namanya film-film based on true story, gak tau kenapa. Ada lagi gak lu pada? Gue apa ya? Anim lagi. Apa tuh? Lu tahu Dead Parrot gak sih? Enggak. Gue gak tahu. Agak jarang sih. Gue juga tahu dari temen gue yang suka anime. Jadi filmnya itu tentang, jadi ceritanya tuh di sini tuh karakter utamanya itu kayak malaikat gitu loh. Bukan orang berarti, yang menentukan orang itu masuk neraka atau surga. Oke. Nah jadi tuh ada tesnya gitu kan. Nah jadi tuh ntar tiap hari ada orang yang datang, jadi kayak di bar gitu. Terus tiap hari datang, dia nanya, kok gue yang datang itu orang yang udah mati ya, yang baru mati lah. Terus datang nanya ke sama penjaga bar ini, kok gue di sini sih? Perasaan tadi gue nggak di sini. Ya karena orang nggak ada yang sadar kalau dia udah mati dong, harusnya dong. Yeah. Nah terus diajak main game. Nah di dalam game ini biasanya si malaikatnya tuh ngebuat gamenya itu seakan-akan beresiko membuat dia mati. Pokoknya membuat si yang main game ini merasa diancam. Jadi dia tuh akan mengeluarkan sifat aslinya dia. Oke. Nah jadi dari sifat asli bisa kelihatan dong, oh nih orang baik apa enggak. Iya. Emang biasanya manusia itu kalau tertekan keluar sih. Nah itu. Nah tapi problemnya di film ini episode 1 deh kalau nggak salah, atau episode berapa gitu, ada cewek datang terus dia ngomong, loh kok gue di sini, bukannya gue harusnya udah mati. Nah malaikatnya tuh langsung bingung, anjir nih orang mau diapain jadinya, ngerti gak sih lo? Karena kayak di saat orang lain bisa dibilang misalnya kayak ya udah langsung diajak main game aja, yang ini nggak bisa karena dia nanyain terus, kok gue dari sini, harusnya gue udah mati. Itu sih keren sih juga. Iya, nah itu. Tapi ya ntar pada endingnya ya cewek ini diadili harus masuk kemana. Makanya harus nonton, keren banget nih film menurut gue. Walaupun sayangnya cuma 1 season sih, karena gue baca-baca ini katanya tuh kayak anime eksperimental gitu loh. Oh. Karena aneh kan, genrenya psychological. Oh, psikologi mah itunya salah. Iya, jadi kayak iya keren sih. Sayangnya nggak dilanjutin. Nggak tahu sih bakal lanjut apa nggak. Tapi ini tahun 2015 dan sampai sekarang nggak ada season 2. Tapi season 1-nya nggak menggantung sama sekali. Jadi keren. 12 episode doang. Itu sih paling dari gua. Itu tadi yang gua rekomen tuh, yang Devil May Cry Baby juga cuma berapa episode? Cuma 10 episode doang tuh. 1 season berarti. 1 season. Jadi buat yang kayak nggak punya waktu buat nonton yang lama-lama, itu bisa sih. Iya, bener. Iya, bosan juga kan kalau lu harus. Iya, soalnya ada orang yang nggak terlalu demen series panjang kan. Sejujurnya gue males yang ngikutin series yang. Iya, kalau dia yang terlalu banyak series kayak, aduh jadi males gitu. Karena film lama-lama. Apa? Film tuh lama-lama kayak berasa dragging banget cuy kalau udah terlalu banyak season. Kayak menurut gue, sejujurnya Lucifer tuh season 2, season 1 akhir tuh harusnya udah bisa selesai loh filmnya tuh, kayak ya dipanjang-panjangin terus ya, sebagaimananya orang butuh duit lah ya. Tapi terakhirnya itu lumayan bikin gimana ya? Apa? Lucifer? Hah? Iya, endingnya keren. Ending di season terakhir ya.
Keren. Tapi maksud gue di season tapi 3, yang tahun ini 2-3 nya diundur enggak banget. Iya diundur katanya. Kampret. Ya sebagaimana semuanya lah diundur lah. Aduh. Namanya juga lagi kayak gini kan. Iya cuy, Nungguin susah. anjir. Ya gue nungguin sih Lucifer selanjutnya. Yang berasa dragging banget tuh Fast and Furious. Menurut gue itu udah tidak layak Itu lagi udah- sih. Itu udah kebangetan sih. Dari mulai 6 tuh udah lumayan gak layak sih sebenarnya. Iya. Star 5 Wars sih gue paling the best tuh. Star Wars sudah gak ada obatnya. Aduh, sedih yang ngeliat Star Wars. Tapi walaupun banyak orang suka season 7 episode 7 banyak sih yang suka sejujurnya. Episode 7 gue so-so lah. Episode 8 kesal. 8 9 kecewa. 8 enggak 9 8 yang keren cuma akhir-akhirnya doang. 8 Oh iya, lumayan dragging sih. banget sih, parah. 8 dragging. Parah, dragging parah. Bosen banget awalnya. 9 menurut gua 9 ini sih Gue sih nggak nonton. Lucas filmnya tuh udah bingung ini mau gimana. Akhirnya dia manggil karakter-karakter jadul biar orang-orang ada tertarik lagi. Ingat Iya, gak sih iya. rumor-rumornya ada Darth Vader lagi. Jadi kayak fans-fans lama kayak wah ada Darth Vader lagi. Padahal menurut gua ya udah gak layak aja, udah capek ada kan aja. Darth Vader. Ya tapi maksud gua aneh gak sih Darth Vader tuh mati dalam Darth Vader keadaan ada. baik. Ada suaranya itu. Iya. Tapi maksud gue dia Yang kan harusnya akhir-akhir. mati dalam keadaan baik gitu loh. Jadi kayak aneh aja walaupun orang-orang bilang tapi yang hidup force-nya yang jahat. Apaan? Orang dia matinya baik. Gue kayak sih. apa-apaan sih nih? Nggak mungkin. Palpatine Ya. dibalikin kan itu kayak Aduh, skip banget. Palpatine balikin kayak ya Allah. Ya itu Ya. terlalu dragging, Pak. Ya, Untuk Berarti memanggil emang fans tua. kalau udah dilempar gitu masih bisa hidup lagi, berarti yang gini bisa hidup lagi dong. Iya, harusnya yang bareng dia bisa ikut lagi. Bisa ada Iya. lagi. Ya. Apa Ras? Tadi Faras kayaknya mau Lupa gue mau apa. Waduh. Aduh. Ya, yang belum nonton Star Wars 9 bisa di Gak usah nonton lah. Ya, tapi itu jauh lebih bagus dari 8. Setuju gue. Iya. Lebih bagus dari 8. The Last Jedi harusnya The Last film ya itu lah. Iya udah. Kelas film. Tapi masalahnya nggak mungkin ini. Maksudnya gue yakin banget ini ada trilogi selanjutnya. Yakin banget gue. Emang udah ada planning karena- gak sih? Iya Tapi karena kalau di trilogi selanjutnya yang keluar dari kehidupan Skywalker, gue masih oke ya. Kalau buat Iya bener-bener sih. baru lagi ya, fresh start gitu ya. Iya. Bukan Iya. nyeritain sudut pandang lain, kayak di sini kan nyeritain keluarga mulu kan 1 sampai 9. Ganti judul film juga nggak apa-apa nih. Ganti judul filmnya sekali. Maksudnya kasihan Pak. Yang fans Star Wars kan pasti ekspektasinya tinggi terus cuy. Iya. Nggak Menghancurkan mungkin gitu sih. ekspektasi ini. Yang gue pengen banget film ada bukan remake sih, lebih ke film sudut pandang lain tau nggak apa? Apaan? Apa? Harry Potter sih, gue pengen banget tapi masa Tom Riddle-nya tapi waktu dia masih SMA, waktu masih sekolahnya, ngerti gak sih lu? Oh, gue gak terlalu ngikutin sih sebenarnya kalau Harry Potter. Kalau nggak gitu Harry Potter. Gue juga kurang. Gue Gua- Gue dulu cuma Apa? Apa lu Apa? apa? Gue tuh dulu cuman baca novel yang Chamber of Secrets sama nonton film yang Order of Phoenix. Paling Oh, yang book terakhir yang Deathly Hallows itu gue cuman nonton part 2 doang. oh, Gua kan karena- gila gue tiap hari, enggak tiap hari sih, tapi yang pernah sampai tiap hari karena HBO tuh Harry Potter mulu ya. Jadi di Iya, rumah kemarin ini gua tuh baru nonton nonton Harry Potter mulu cuy. Kayak bahkan kan sehari kan biasanya 3 kali ya diputar kan filmnya kan. Iya. Ya udah itu sehari nonton 3 kali Harry Potter. Saking ya gabut terus Harry Potter mulu di rumah kadang-kadang nyetel. Jadi kayak apalagi ini kan mengincar ini doang scene meme-nya si Voldemort. Yang dia ketawa. Oh. Iya, itu yang Deathly Hallows part 2 gak sih? Iya kan? Iya. Itu ngeselin banget Iya. ketawa gue masih ingat Harry banget tuh Potter nonton di is bioskop. dead. Hahaha. Bangsat. Tapi kan itu kan filmnya kan kayak Voldemort tuh udah terlalu OP kan di situ kan ceritanya kan. Iya kan dia emang gak bisa mati kan? Nah, gue tuh penasarannya waktu di SMA-nya itu loh, kan dia, maksudnya kan si Profesor Snape kan juga selalu ngatain ke Harry Potter, bapak lu tuh lemah gitu loh. Heeh.
Jadi kayak gue tuh pengen banget tahu cerita waktu zaman Snap masih SMA, terus si Tom Riddle juga masih SMA. Penasaran aja gue kalau zaman mereka tuh harusnya bisa seru juga. Tapi yang dibikin film malah yang si Fantastic Beasts ya. Iya, kan menyedihkan. Yang kedua bagus gak sih? Yang pertama sih menurut gue bagus. Apaan? Oh, Fantastic Beasts. Gue sejujurnya nggak tertarik gue. Asli gue nggak nonton sama sekali tuh film. Tapi katanya yang kedua nggak terlalu bagus sih. Oh, untung gue nggak nonton yang kedua. Tapi yang pertama katanya bagus emang. Katanya buat orang-orang ngehook lagi lah yang pertama lah. Iya, maksud gue menarik sih waktu gue nonton dulu. Susah lah bikin sequel. Iya cuy, buat sequel tuh susah. Kalau nggak bagus, kalau nggak jelek bagus banget. Iya. Sequel yang terbaik menurut gue masih Spider-Man. Oh iya, Spider-Man. Gak bisa tuh buat Spider-Man. Tapi Spider-Man tuh sampai sekarang masih kepisah-pisah gak sih? Ada yang lebih suka ke Tom Holland, ada yang lebih suka ke Tobey Maguire. Gak harus Tobey number one. Sorry, Tobey. Enggak, gue Tobey sih ke ceritanya sih. Iya, benar. Dia sequel aja bagus gitu. Iya cuy. Gue paling suka yang kedua malah. Gue yang ketiga sih. Octopus ya? Iya, udah powernya hilang. Ada banyak kayak yang unik-unik gitu, kayak kekuatannya hilang, terus jagain kereta itu biar nggak jatuh. Banyak yang ikonik. Oh iya. Kedua. Ikoniknya. Banyak marah. Tapi menurut gue kalau Spider-Man tuh masih, kalau soal Spider-Man ya, menurut gue masih lebih dapat di Tom Holland sih. Kalau ngomongin Spider-Man ya. Kalau ngomong Spider-Man ya. Apa ya? Pintarnya dapet. Terus bocahnya dapet. Iya. Kalau baca dari komiknya. Cerobohnya dapet. Dapetnya kalau Tobey tuh terlalu serius sih. Iya. Tobey ceritanya kayak Spider-Man yang udah sengsara, merasakan kehidupan gak sih? Iya. Makanya cerita sedih mulu, terus nangis mulu. Iya benar. Beda versi sama zaman kan. Sad boy. Terus Sad boy Spider-Man 1-3. Sad boy Spider-Man. Iya sih. Kalau yang Amazing gimana Amazing? Waduh, Amazing tuh menurut gue masih actionnya masih bagus loh. Kalau menurut gue. Ceweknya cakep. Gue paling suka. Gue paling suka ini koreografi webnya di Amazing. Oh iya. Koreografi webnya yang gue bilang the best di Amazing sih. Iya. Kayak yang narik buat, padahal nggak perlu amat, cuman pakai web biar keren. Iya bener. Banyak kecil-kecilnya dikit. Di detailnya diperhatiin. Iya. Apalagi ya? Terlalu banyak sih kalau ngomongin film cuy, gila. Iya, luas banget. Bisa habis di sini episode. Iya cuy. Ini buat 2 episode lah kayaknya nih. Maksudnya buat ada part 2 nih kayaknya gini nih. Episode bisa kemarin aja, episode pertama kita aja menurut gue itu udah kelamaan loh. Iya cuy, apalagi ini. Kalau part 2 harus masih 20 menit lagi kali. Wah, cir. Kagak sih ini udah sejam kayaknya deh. Belum ya? Udah lebih dikit. Udah sejam ini. Enggak sih, awalnya kan tadi yang gua hilang dulu tuh. Itu maksudnya ini harusnya udah sejam. Maksudnya 30 menit oke enggak sih? Boleh. Boleh kan? Nah, masalahnya tuh yang gue bingung, ya itu bahas ntar sih. Film gue sejujurnya sekarang nggak terlalu tertarik nonton film kartun deh. Gak tau kenapa nih, kayak Coco, terus ada apa lagi sih kemarin Moana. Gue nggak nonton lagi loh, padahal gue tuh suka banget kartun. Gue suka banget kartun cuy, tapi nggak tau kenapa Moana dan Coco gue tidak. Iya Disney, tapi kayak ya harusnya gue suka, tapi nggak tau kenapa gue nggak dapetnya sih waktu rilis, nggak ada nonton. Tapi kalau kayak Coco bagus banget. Nah iya. Coco sedih banget anjir, parah. Bagus nggak Chat? Katanya bagus banget. Nangis semua orang kayaknya. Oh iya. Iya. Gue coba nonton dah. Yang gue cinta banget tuh Monster University sih. Oh itu cinta banget tuh gue film Monster Inc. Gak tau sih, karena mungkin dari SD kali ya. Monster Inc. Iya, dari SD sih. Iya, ke bawah gitu.
Sama gue nunggu ini SpongeBob the movie. Ada lagi. lagi. Ada cuy, yang ada kayak Anu Reef ya, kayak Anu, yang ada kayak Anu. Ngapain tapi kayak sejak- SpongeBob? Sejak yang kemarin gue jadi kurang tertarik. lucu-lucuan dong. Yang mana? Gimmick. Nah, yang terakhir itu grafik, maksudnya gambar grafis SpongeBob-nya jelek banget kan. Nah, yang ini tuh terakhir tuh Patrick-nya yang lu. Yang mana yang terakhir? Pokoknya yang terakhir ada tuh gue juga gak tertarik nonton. Yang jadi superhero akhir-akhirnya. Ya itu sampai bagus. Gue suka SpongeBob jadi fanboy. Tapi SpongeBob yang baru kalau nonton trailernya animasi Patrick-nya lucu jadi kayak wah menarik bagi gue. Gue kalau Patrick-nya lucu suka gue berarti. Oh, kalau nggak lucu nggak suka. Gak suka. Karena yang waktu di superhero itu Patrick-nya aneh banget cuy. Aneh Kayak dalam nggak kayak apanya? Gambarnya, lu lihat gambarnya deh. Patrick-nya enggak banget aja. Karena jadiin 3D kali. Yang baru 3D. Lu lihat yang baru deh. Cari SpongeBob the movie. Harusnya rilisnya Mei 2020. Lu lihat Patrick-nya kayak ngingetin lu Patrick zaman dulu. Menurut Patrick. gua sih. Patrick episode pertama. Patrick yang ada di kartun Nickelodeon ya. Oh. Terus SpongeBob-nya juga. Nggak tahu ya, gue lebih ngerasa yang terakhir kayak tuh tahun berapa sih? yang 17 terakhir ya? itu tahun 2015. Iya. Coba lu bandingin chat. Maksudnya gambarnya ya. Yang mana sih yang gambarnya berseluncur ini? Nah, ya itu yang dulu tuh. Yang baru yang lagi pakai teropong, yang Patrick-nya pakai teropongnya kebalik. Memang bodoh. Emang bagus ya the movie. Gak tau, gue suka ininya aja kalau sekarang. Lihat Patrick-nya tuh lucu aja. Gak kayak yang 2015 tuh gambar Patrick-nya sangat tidak lucu. Harus Nah, ini lucu. gue nungguin. Atau karena Patrick Harus lucu. Karena Patrick sama dengan lucu. Ya wes, kayaknya itu aja sih episode kali Yang ini. Berapa sih? Terlalu Udah banyak sejam film ya? untuk terlalu banyak. Kalau digali lagi nih bisa 2 hari nih. Bisa banget. Waduh. Gua kalau Nggak 2 hari sih. mau film olahraga ada, film apa ada semuanya. Iya, kita bisa breakdown by kategori gitu kan. Iya, karena kebetulan saya juga suka nonton film karena gabut. Tapi Nah, ini yang sih, breakdown lupa ada aja, gue diem aja. ini sih sekarang gue kurang kurang enjoy dalam nonton film, ngerti gak sih lu, Syat? Kenapa ya? Karena kayak misalnya nyari kekurangan di film ini apa, ngerti gak sih lu? Jadi kayak susah untuk menikmati. Nyari kesalahan. Iya, tapi kayak kesalahan yang nggak yang kayak yang gimana ya? Kayak misalnya Denan, lu pernah nonton Denan gak? Enggak. Katanya jelek ya. Ya, menurut gua Denan Nggak sesuai tuh ekspektasi. nggak, menurut gua Denan tuh akan menjadi film horor terbaik kalau ada 2 scene yang diganti atau dihilangkan doang gitu, ngerti gak sih lu? Karena menurut gua salah satunya film horor yang intensnya nggak turun-turun itu Denan cuy. Maksudnya balik lagi, apa? ngomongin film horor, lu ingat waktu kita nonton Annabelle nggak? Oh, ingat gua. Oh, iya. Yang ngebohongin teman kita. Annabelle mana? Yang 3. Annabelle yang baru. Yang ini Iya, kan sih, yang ini Civil War mod. Civil War. Oh iya, Civil War ya, ada gue berarti. Itu yang kita ngasih, kita bilangnya nonton Cars. Oh iya, itu sama siapa ya? Ngebohongin siapa ya? Ngebohongin si Elto. Oh iya benar. Oh iya. Ini kita pengen nonton apa awalnya? Kita emang mau nonton Annabelle, cuman kita bilang ke dia kita mau nonton Cars, terus kita kasih jadwal yang sama. Iya, yang jamnya sama kan. Cars yang jamnya sama, tapi bioskop lain. Jadi dia percaya terus dia dateng. Masalah itu kan bisa dilihat dari luar ya. Apa filmnya apa, dia masih masuk anjir. Terus dia masuk main ML.
Tapi sejujurnya Annabelle juga nggak begitu berkesan sih. Iya. Yang berkesan itu lipunya aja. Menurut gua Annabelle itu tampak seperti bukan karakter utamanya, ngerti gak sih lo? Iya, emang aslinya bukan karakter utama. Kalau saat itu tuh bukan judulnya Annabelle. Itu tuh bukan Annabelle yang terakhir, Set. Iya, Annabelle yang Creation kan? Bukan. Iya, kok itu yang terakhir. Annabelle yang kedua kali itu. Ya nggak tahu. Yang kita itu Alto. Bukan yang terakhir. Iya. Bukan yang terakhir dong. Terakhir gua. Seingat gue waktu nonton yang ketiga tuh nggak ada Elto. Yang di mana nih? Yang terakhir mana? Di PIM kan? Iya, itu kan orang gue inget cuman berapa. Di PIM gua. Ini diganti beda. Iya. Oh, berarti yang kedua ya? Waktu kita masih SMA lah pokoknya. Berarti yang kedua. Emang Annabelle yang terakhir tuh pas kuliah ya kita? Iya. Kita udah kuliah nggak sih? Oh iya. Yang Civil War. Civil War kan iya. Civil War apa sih? Lu ngerti Civil War nggak? Lu nonton belum sih? Apaan? Yang terakhir nonton nggak lu Annabelle? Agak tahu dah. Kayak gue nonton, cuman gue lupa sama siapa. Jadi kita bilang itu Civil War karena di situ mengeluarkan semua hantu-hantu yang ada untuk jadi film-film sendiri baru, ngerti gak sih lo? Kayak rame banget tuh film. Iya, kan Civil War kan ada Black Panther, ada yang lain-lain kan. Nah di sini tuh hantunya satu nih Annabelle, tapi dia tuh kayak bukan karakter utama, kayak Annabelle ngapa-ngapain? Iya nggak ngapa-ngapain hantu-hantu yang lain, jadi kayak ini hantu siapa sih nih? Yang Creation kan? Lupa gue yang terakhir yang lupa gue namanya. Yang gak mau inget juga sih dulu. Yang nyeritain awalnya kan. Yang nyeritain terbuatnya Annabelle kan, yang terakhir tuh. Lupa gue. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Iya dong. Oh iya. Yang pokoknya endingnya Annabelle pertama kan. Gue gak mau research, gue gak mau lihat Annabelle lagi. Gue juga gak mau, makanya gue nanya lu. Sama, gue juga makan. Udah jam segini, kok lucu banget jadinya. Asik banget ya. Lucu banget pokoknya gitu kan. Bangsat. Ya udahlah. Tadi ngomong-ngomong film horor tuh tadi lagi bahas apa ya gue? Oh, The Nun. The Nun. Dua scene ini tuh ngapa gue bilang bagus banget? Ini salah satu film horor yang gue, ya mungkin di sisi lain gue juga takut falak ya. Tapi dari awal film tuh intensnya tuh tinggi terus, ngerti gak sih lo? Kan kalau film horor kan sering banget tuh intens tinggi malam-malam terus terang kan. Terangnya tuh langsung lu kayak ngerasa lega, bisa nafas, ngerti gak sih lo? Iya itu biasanya gue. Nah di The Nun tuh dikit banget ininya cuy. Masa siang ketenangannya itu dikit banget, kayak walaupun siang-siang tapi tetap tegang gitu loh. Gue inget banget, gue nonton sama semua anak rumah gue kan, berempat gue kan nonton. Itu H-1 enggak, H-2 sebelum gue nonton sama doi gue kan, karena gue harus nonton dulu biar gue nggak kelihatan bego banget, takut kan, karena gue takut falak kan. Gue nonton selesai nonton, gue ngelihat mereka bertiga, terus gue nanya, ada yang nyentuh minuman gak? Mereka langsung pada ngomong, oh iya anjir, gak nyadar, gak pegang minuman, karena saking intens, ngerti gak sih lu? Lu untuk sekedar minum tuh gak sempet, Chat. Anjir, itu kayak, anjir nih film gue gak minum sama sekali, kayak gila. Tapi kayak gitu lu bilang bagus. Karena menurut gue, dia bisa menjaga intensnya, ngerti gak sih lu? Ngebuat tapi selalu intens itu nggak bagus anjir. Emang nggak bagus, tapi maksud gue itu sesuatu hal yang baru dari sebuah film horor, karena gue bosan sama film horor yang takut ada napasnya. Iya, kayak bosan, kayak udah ada ritmenya gitu loh. Oh iya. Dia lagi tenang nih, ayo minum. Ngerti gak sih, pasti gitu cuy. Kalau film horor gue ya, gue lagi tenang nih, minum. Ini tuh nggak ada kemarin, kayak wah keren sih. Tapi ada scene yang lagi tegang banget nih, terus tiba-tiba disisipin lawakan, jadi kayak seakan-akan aduh gak cocok, ngerti gak lu? Timingnya tuh salah banget, jadi hancur gitu ya. Nah iya itu dua itu tuh yang langsung jadi aduh, di film sampah banget nih gara-gara ada dua scene ini. Padahal menurut gue di sisi lain ceritanya menarik menurut gue. Tapi katanya ini ya,
Orang anggapnya bisa nyeritain falak. Di sini nggak nyeritain falak ya? Katanya Nyeritain masalahnya di falak. situ. Iya sih. Kayak bukan asal usulnya falak sebenarnya ini. Iya, kayak orang ngarepin, gue mau tahu falak kayak gimana gitu. Ya nggak sih? Dijelasin kok. Katanya cuma ini doang. Gua nggak nonton sih. Dijelasin dia keluar. Dia cuma dijelasin kalau falak itu apa sih. Tapi kayak itu sekilas banget, ngerti gak sih lo? Kayak pendetanya baca kayak bukan Alkitab sih, ya pengetahuan tentang setan gitu. Terus dia baca falak tuh apa. Tapi itu jadi kayak tidak menjelaskan falaknya, tapi kayak cuma sekedar baca buku tentang falaknya itu pun dikit banget. Itu sih mungkin ya kayak ini kayak bukan asal-usulnya falak, makanya orang jadi kayak Kecewa. Iya mungkin. Sejujurnya gue nonton The Nun tuh biar gue nggak takut sama falak sih, karena dulu gue setakut itu cuy. Gue inget banget dulu temen gue SMA masang wallpaper di HP gue kan, dulu kan Mimix ya, Mimix 1 kan gede banget tuh layar ya. Terus dia gue nggak tahu, terus dia tiba-tiba ganti wallpaper gue jadi falak kan. Terus dia bilang, Yud lu tahan dah itu wallpaper 2 hari dah, biar lu juga nggak terlalu sering buka HP gitu kan katanya kan. Terus gue bilang ya udah dah. Terus lu pernah gak sih kebangun jam 3 malam terus lu ngecek HP lu cuma ngeliat jam berapa doang? Tai, itu seru banget sih. Terus gue ngelempar HP gue cuy. Itu kan bahannya keramik kayak Gue lagi bayangin gue parah anjir. Seru banget kan. Bibit kan layar semua itu depan ya. Wah itu gue kaget-kagetnya gue ngeliat muka falak. Itu kayak gila tuh, langsung liat anjir itu langsung gak tidur, gue langsung sholat tahajud cuy. Gila itu kayak anjir nih brengsek banget, kenapa sih gue harus ngeliat foto falak jam 2 malam. Ya asli serem banget anjing. Itu kayak sih gue lah kan, tapi kata lu lucu ras falak. Lucu di film ya soalnya, aduh masa setan rape sih anjir, aneh banget anjing. Tapi itu lucu waktu adegan Conjuring 2 yang waktu anaknya nunjuk falak itu serem banget cuy. Kayak itu dapat sih, tapi itu dapat. Kayak tiba-tiba deng gitu loh, ngerti gak sih lu? Deng nih, dapat banget tuh gua. Iya, kayak meskipun gua tahu itu bakalan bakal jadi jump scare, cuman kayak masih dapat. Itu gak jump scare ras. Masih kehitung jump scare aja. Itu tegang aja, tegang. Kayak tegang ya? Cuma dapat. Iya, yang jump scare itu, nah yang bagi orang lucu tuh mungkin yang setelahnya, yang dia masuk ke ruangan terus ngelihat bayangannya jalan muter terus ke bingkai foto, terus dia keluar dari bingkai foto lari gitu kan. Itu mungkin yang bagi orang lucu, karena emang bagi gue itu agak gak make sense sih. Setelah dia keluar dari bingkai foto tuh aneh. Tapi maksud gue waktu yang pas bagian anak yang nunjuk falak itu menurut gue dapat banget sih itu. Dapat emang ikonik sih. Itu titik gue ketakutan ngeliat falak brengsek emang. Setan 1. Udah aja jam merinding gue nih ngebahas gini anjir. Udah tau gue gak suka horor. Apa? Malam Jumat lagi Ras. Tai. Aduh. Ade-ade aja emang. Sekarang kita masuk konten malam Jumat. Aduh gue menemani malam Jumat kalian. Waduh. Bukan Ewing. Kita collab bareng Ewing. Uploadnya, upload malam Jumat juga. Enggak dong, ini kan kita mantap konten malam Jumat emang mantap. Untuk menemani kalian yang akan enak-enak mungkin, gedein volume kita jadi orang-orang nggak denger, santai, biar dibilang ada yang ngobrol. Iya bisa orang biar bukannya curiga malah takut gitu ya. Iya, takut kenapa? Ya kalau kita hidup sendirian kok banyak ngomong gitu kan. Itu ngeri sih. Serem itu sebenernya. Ngeri. Ya udah. Sudah ini udah panjang banget nih kayaknya. Udah sejam lebih anjir. Sejam setengah. Cukup. Ya udah kita sudahi saja apa? Sudahi saja sepertinya ya. Iya boleh, siap. Silakan ditutup. Tutup Praset. Apa ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Oh iya. Bukan majelis. Ya bukan. Sudah, karena sudah melewati, sudah lama banget ini podcast. Benar. Mari kita tutup. Saya Rasyad pamit. Iya udah pamit. Faras juga pamit.
Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you every Thursday, anjay.